Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Selamat datang di mata kuliah pengantar bisnis digital. Setelah pada pertemuan kedua kita memahami konsep dasar manajemen bisnis digital dalam mata kuliah pengantar bisnis digital, maka hari ini kita akan melangkah lebih dalam untuk mengenali perkembangan teknologi digital. Silakan teman-teman menyimak dan mencatat poin-poin penting dalam pembahasan ini. Materi yang pertama dalam pembahasan perkembangan teknologi digital, yaitu pengenalan teknologi 4.0. Sebelum membahas lebih jauh mengenai pengembangan teknologi 4.0, penting untuk memahami bahwa pada era revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis. Teknologi-teknologi baru ini memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi, automasi, dan inovasi yang cepat. Revolusi industri 4.0 membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor industri dengan memanfaatkan teknologi canggih yang berintegrasi dalam proses produksi dan bisnis secara keseluruhan. Revolusi ini menggabungkan teknologi digital, fisik, dan biologis, yang memperkenalkan sejumlah teknologi kunci seperti Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Big Data, Cloud Computing, dan Machine Learning (ML). Teknologi-teknologi ini memungkinkan bisnis untuk beroperasi lebih efisien, inovatif, dan terhubung secara global. Berikut dijelaskan beberapa teknologi utama dalam revolusi industri 4.0 yang telah mengubah lanskap bisnis global. Pertama, Internet of Things (IoT). Internet of Things (IoT) adalah konsep yang menghubungkan perangkat fisik ke internet, sehingga mereka dapat mengumpulkan dan berbagi data tanpa campur tangan manusia. Dengan memanfaatkan IoT, perangkat seperti sensor, kendaraan, mesin pabrik, hingga peralatan rumah tangga dapat terhubung satu sama lain melalui jaringan internet. Dalam dunia bisnis, IoT berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya, pemantauan real-time terhadap produk dapat dilakukan melalui perangkat yang terkoneksi IoT, memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan rantai pasokan serta meningkatkan layanan pelanggan dengan data yang akurat. Sebagai contoh, Amazon menggunakan IoT dalam sistem pengelolaan gudang otomatisnya yang memungkinkan pengiriman barang lebih cepat dan efisien. Kedua, Artificial Intelligence atau AI. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence adalah teknologi yang memungkinkan sistem atau mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, penglihatan, dan pengambilan keputusan. Dalam bisnis, AI telah digunakan dalam berbagai aspek seperti personalisasi layanan pelanggan, automasi proses bisnis, dan analisis data. AI juga membantu bisnis untuk memprediksi pola perilaku konsumen dengan memanfaatkan analisis data yang lebih akurat. Sebagai contoh, perusahaan e-commerce menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi produk kepada pelanggan berdasarkan preferensi belanja mereka. Ketiga, Big Data. Big Data mengacu pada volume besar data yang dihasilkan oleh berbagai sumber, termasuk transaksi bisnis, media sosial, dan perangkat IoT. Data yang sangat besar ini biasanya beragam, baik dari segi jenis maupun formatnya, dan seringkali dihasilkan dalam kecepatan tinggi. Dengan menggunakan analitik data yang tepat, Big Data dapat diolah menjadi informasi yang berguna untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Misalnya, analisis Big Data dapat membantu perusahaan memahami tren pasar, kebiasaan konsumen, serta mengeksplorasi peluang bisnis baru. Maret 2018. Keempat, Cloud Computing. Cloud Computing atau komputasi awan adalah teknologi yang memungkinkan perusahaan untuk menyimpan dan mengakses data serta aplikasi mereka melalui internet, tanpa harus mengelola infrastruktur fisik di tempat. Dengan memanfaatkan cloud, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan skalabilitas, serta mengelola data secara lebih aman. Cloud juga memungkinkan kolaborasi yang lebih fleksibel karena data dan aplikasi dapat diakses dari berbagai lokasi dan perangkat. Di era bisnis digital,
Penggunaan cloud computing membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar tanpa harus menginvestasikan sumber daya yang besar untuk infrastruktur IT. Armbruster et al. 2010. Kelima, Machine Learning. Machine Learning (ML) adalah cabang dari AI yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan memperbaiki kinerja dari waktu ke waktu tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Dalam konteks bisnis, ML digunakan untuk meramalkan pola pembelian konsumen, deteksi penipuan, serta optimasi proses operasional. Misalnya, bank dan perusahaan asuransi menggunakan ML untuk mendeteksi pola perilaku yang mencurigakan dalam rangka mencegah tindakan penipuan. Goodfellow et al. 2016. Selain itu, perusahaan e-commerce memanfaatkan ML untuk memberikan rekomendasi produk kepada pelanggan berdasarkan preferensi dan riwayat pembelian mereka. Materi yang kedua dalam pembahasan perkembangan teknologi digital, yaitu transformasi digital. Apa yang dimaksud dengan transformasi digital? Mari simak pembahasan berikut. Transformasi digital merujuk pada proses perubahan dari sistem bisnis tradisional menjadi berbasis digital, yang melibatkan adopsi teknologi serta perubahan dalam cara bisnis beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Proses ini tidak hanya berfokus pada penerapan teknologi baru, tetapi juga memerlukan perubahan mendalam dalam kultur organisasi, operasional, manajemen rantai pasokan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Transformasi digital mendorong bisnis untuk mengadopsi pendekatan yang lebih cepat, lebih fleksibel, dan terpusat pada data, guna menciptakan nilai tambah dan merespons kebutuhan pasar yang dinamis. Westerman, Bonnet, dan McAfee, 2014. Langkah kunci melakukan transformasi digital. Ketika kita berbicara tentang transformasi digital, sering muncul pertanyaan sederhana, bagaimana sebenarnya perusahaan bisa beradaptasi dan bertahan di era digital? Banyak orang mengira bahwa transformasi digital hanya soal adopsi teknologi baru seperti AI, Big Data, atau IoT. Namun kenyataannya, teknologi hanyalah salah satu bagian dari sebuah proses yang jauh lebih besar. Transformasi digital sesungguhnya adalah perjalanan yang mencakup strategi bisnis, pola eksekusi perusahaan, hingga pemanfaatan teknologi sebagai fondasi. Tanpa arah strategi yang jelas, teknologi tidak akan memberi nilai tambah. Sebaliknya, strategi yang baik tanpa dukungan eksekusi dan teknologi juga sulit diwujudkan. Untuk itu, ada sebuah kerangka yang bisa membantu kita memahami bagaimana strategi, eksekusi, dan teknologi saling terhubung dalam proses transformasi digital. Kerangka ini divisualisasikan dalam bentuk Digital Transformation Pyramid. Dalam piramida transformasi digital, yang paling atas justru bisnis strategi. Di sini kita harus tahu dulu model bisnis dan tujuan apa yang ingin dicapai. Setelah itu, kita masuk ke corporate execution, baik di dalam perusahaan melalui organisasi, proses, dan tools, maupun keluar, yaitu bagaimana produk dan layanan kita sampai ke pelanggan. Barulah semua itu didukung oleh teknologi atau enabling technologies, mulai dari AI, IoT, sampai Big Data. Jadi, kuncinya jelas, transformasi digital bukan dimulai dari teknologi, tapi dari strategi, lalu dieksekusi dengan benar, baru teknologi menjadi penguatnya. Contoh perusahaan yang melakukan transformasi digital, yaitu Bluebird. Awalnya, Bluebird adalah perusahaan taksi konvensional terbesar di Indonesia, dengan sistem pemesanan berbasis telepon atau mencari taksi langsung di jalan. Namun, ketika muncul gelombang layanan ride-hailing digital seperti Gojek dan Grab, Bluebird menghadapi tantangan besar. Untuk beradaptasi, Bluebird melakukan transformasi digital dengan langkah-langkah berikut. Langkah 1. Bisnis strategi. Strategi bisnis dari sekadar penyedia taksi konvensional menjadi penyedia layanan transportasi modern yang terintegrasi dengan teknologi. Fokus pada keamanan, kenyamanan, dan kepercayaan pelanggan, sambil menambahkan sentuhan digital. Langkah 2. Corporate Execution. Eksekusi. 1. Operating model internal. Bluebird memperbarui sistem armada, integrasi GPS, serta digitalisasi operasional perusahaan. 2. Go-to-market eksternal. Mereka meluncurkan aplikasi My Bluebird untuk pemesanan online,
serta berkolaborasi dengan Gojek agar pengguna bisa memesan taksi Bluebird lewat aplikasi Gojek. Langkah 3. Enabling Technologies. Teknologi pendukung. 1. Aplikasi My Bluebird dengan fitur real-time tracking. 2. Integrasi pembayaran digital GoPay, OVO, kartu kredit. 3. Big Data untuk mengelola armada dan rute perjalanan. Hasilnya, Bluebird tetap relevan di era digital dengan memanfaatkan keunggulan lamanya, brand trust dan keamanan, dan mengombinasikannya dengan teknologi digital. Materi yang ketiga dalam pembahasan perkembangan teknologi digital, yaitu Financial Technology. Apa yang dimaksud dengan Financial Technology? Mari simak pembahasan berikut. Fintech atau Financial Technology adalah istilah yang menggambarkan inovasi di sektor keuangan yang didorong oleh perkembangan teknologi digital. Secara luas, fintech mencakup berbagai layanan keuangan yang dapat diakses melalui teknologi, seperti pembayaran digital, manajemen keuangan pribadi, pinjaman online, dan investasi. Fintech telah mengubah cara konsumen dan bisnis berinteraksi dengan layanan keuangan tradisional, serta memperkenalkan berbagai kemudahan dalam aspek aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi operasional. Gomber et al. 2017. Di era digital ini, fintech memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang belum terjangkau oleh bank. Penggunaan teknologi berbasis aplikasi dan platform digital memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan keuangan secara lebih praktis dan cepat, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan lanskap industri keuangan global. Contoh layanan Financial Technology. Beberapa layanan utama yang termasuk dalam ekosistem fintech adalah sebagai berikut. 1. Pembayaran digital. Teknologi ini memungkinkan konsumen dan bisnis untuk melakukan transaksi keuangan secara online, baik melalui aplikasi pembayaran digital seperti GoPay, OVO, dan Dana, maupun melalui dompet digital lainnya. Sistem pembayaran digital ini menghadirkan fleksibilitas bagi pengguna untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja tanpa harus bergantung pada uang tunai. Lee dan Sin, 2018. 2. P2P Lending. P2P Lending adalah layanan yang memungkinkan individu atau bisnis untuk mendapatkan pinjaman langsung dari investor, tanpa melalui perantara bank tradisional. Platform ini menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online, memberikan alternatif yang lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan akses pembiayaan. Ziegler et al. 2019. Contohnya platform Modalku, yang menghubungkan investor dengan UMKM atau individu yang membutuhkan pinjaman. 3. Manajemen investasi. Fintech juga menyediakan aplikasi dan platform yang memungkinkan pengguna untuk melakukan investasi secara online di berbagai instrumen keuangan seperti saham, reksadana, obligasi, dan mata uang kripto. Aplikasi seperti Bibit dan Ajaib telah memudahkan masyarakat untuk berinvestasi dengan jumlah modal yang minim dan biaya transaksi rendah, sehingga memperluas akses ke pasar modal. Haddad dan Hornuf, 2019. 4. Insurtech merupakan inovasi di bidang asuransi yang berbasis teknologi, seperti penggunaan data real-time untuk menentukan premi, proses klaim yang lebih cepat, dan layanan pelanggan yang lebih baik. Insurtech menghadirkan layanan yang lebih personalisasi dan mudah diakses melalui platform digital. Takor, 2020. Contohnya Vius Insurtech, yaitu platform distribusi produk asuransi berbasis digital. 5. Crowdfunding. Platform ini memungkinkan individu atau organisasi untuk mengumpulkan dana secara kolektif dari masyarakat untuk mendanai proyek atau bisnis baru. Crowdfunding menawarkan solusi pendanaan yang lebih inklusif dan terbuka bagi para pengusaha pemula dan pelaku kreatif. Borello et al. 2015. Contohnya platform kitabisa.com, yang merupakan platform penghimpun dana dari masyarakat luas untuk proyek, usaha, atau tujuan sosial. Dampak Financial Technology. Fintech membawa banyak perubahan signifikan terhadap bisnis dan sistem keuangan, terutama dalam aspek berikut. 1. Peningkatan aksesibilitas. Fintech telah meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional, seperti masyarakat di daerah terpencil atau kelompok berpenghasilan rendah. Dengan fintech, mereka dapat membuka rekening, melakukan transaksi,
dan mengakses pinjaman tanpa harus mendatangi bank fisik. 2. Efisiensi operasional, otomatisasi proses keuangan, baik di sisi pembayaran, manajemen risiko, maupun layanan pelanggan, telah mengurangi biaya operasional dan mempercepat proses transaksi. Dalam beberapa studi, bisnis yang menerapkan teknologi fintech mampu memangkas biaya operasional hingga 30% berkat penggunaan alat digital yang lebih efisien. 3. Peningkatan kompetisi. Kehadiran fintech telah mendorong perusahaan keuangan tradisional untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan mereka. Bank-bank konvensional kini berlomba untuk mengadopsi teknologi digital dan mengembangkan produk-produk baru agar tetap kompetitif di pasar yang semakin padat. Gomber et al. 2017. Materi yang keempat dalam pembahasan perkembangan teknologi digital, yaitu blockchain teknologi. Apa yang dimaksud dengan blockchain teknologi? Mari simak pembahasan berikut. Blockchain adalah sistem buku besar digital yang terdesentralisasi, di mana setiap transaksi dicatat dalam blok yang saling terhubung. Blok-blok tersebut terikat satu sama lain dengan algoritma kriptografi, menjadikan setiap transaksi yang telah terjadi tidak dapat diubah, sehingga menciptakan keandalan dan transparansi dalam pencatatan. Teknologi ini menghadirkan solusi baru yang lebih aman, transparan, dan efisien dalam berbagai aplikasi bisnis, termasuk pengelolaan rantai pasok, keamanan data, dan pengurangan biaya perantara. Nakamoto, 2008. Cara kerja blockchain. Blockchain bekerja dengan cara mencatat setiap transaksi dalam bentuk blok data yang saling terhubung. Prosesnya bisa dijelaskan sebagai berikut. 1. Permohonan transaksi. Proses dimulai ketika seseorang mengajukan permintaan transaksi, misalnya mengirim uang digital, membuat kontrak pintar, smart contract, atau mengunggah data ke dalam sistem blockchain. 2. Pembuatan blok transaksi. Permintaan tersebut kemudian dikemas menjadi sebuah blok. Blok ini berisi informasi penting, seperti detail transaksi, identitas digital pengirim dan penerima, serta tanda waktu timestamp. 3. Distribusi ke jaringan. Blok yang sudah dibuat kemudian disebarkan ke seluruh jaringan blockchain yang terdiri dari banyak komputer, disebut node. 4. Proses validasi. Setiap node di dalam jaringan akan melakukan validasi transaksi tersebut menggunakan algoritma tertentu, misalnya proof of work atau proof of stake. Tujuannya adalah memastikan bahwa transaksi valid dan tidak ada kecurangan, seperti double spending. 5. Blok data divalidasi. Setelah divalidasi, blok transaksi resmi dianggap sah dan kemudian ditambahkan ke dalam blockchain. 6. Rantai blok terhubung. Blok baru akan terhubung dengan blok sebelumnya, sehingga membentuk rantai data yang aman dan sulit diubah. 7. Transaksi selesai. Setelah proses selesai, transaksi dinyatakan komplit dan informasi tercatat permanen di dalam blockchain. Keunggulan blockchain. 1. Desentralisasi. Di blockchain, data tersebar di banyak node. Bahkan jika satu node diserang, data di node lain akan tetap aman. Serangan lebih sulit dilakukan dan memerlukan upaya yang jauh lebih besar. 2. Tidak bisa diubah atau immutability. Blockchain sangat cocok untuk melacak transaksi, menyimpan data sensitif yang membutuhkan integritas, seperti rekam medis, data diri yang bersifat rahasia, atau catatan keuangan. 3. Transparansi dan audit. Setiap transaksi atau pembaruan data dapat dilacak dengan jelas, yang meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. 4. Keamanan kriptografi. Blockchain menggunakan enkripsi yang sangat kuat untuk mengamankan data. Penerapan blockchain teknologi. Blockchain kini sudah berkembang menjadi teknologi penting di berbagai sektor. Mari kita lihat penerapannya. Pertama, di bidang pembayaran digital, blockchain memungkinkan transaksi lebih cepat dan aman. Aplikasi seperti Pintu dan Indodax sudah memfasilitasi transaksi kripto. Kedua, smart contracts, yaitu kontrak otomatis berbasis kode. Di Indonesia mulai digunakan di Indodax, sementara di dunia global Ethereum menjadi pionir. Ketiga, pada Internet of Things, blockchain menjamin keamanan antar perangkat pintar. Contohnya Telkom Indonesia meneliti penerapannya untuk Smart City. Keempat, sektor real estate memanfaatkan blockchain untuk sertifikat digital yang transparan.
Contohnya saat ini Badan Pertanahan Negara atau BPN tengah mengembangkan sertifikat tanah digital. Kelima, blockchain juga menjaga identitas digital agar tidak mudah dipalsukan. Contohnya saat ini Indonesia mulai mengembangkan KTP digital. Keenam, di bidang logistik, blockchain membuat rantai pasok lebih transparan. Contohnya di Indonesia mulai melacak ekspor kopi dan perikanan melalui penerapan blockchain. Ketujuh, industri hiburan menggunakan blockchain untuk melindungi hak cipta. Contohnya seniman Indonesia memanfaatkan NFT marketplace seperti Tokomall. Kedelapan, di sektor pendidikan, blockchain memastikan keaslian ijazah. Contohnya di ITB dan Telkom University sudah menguji coba. Kesembilan, bidang kesehatan berpotensi besar dengan rekam medis berbasis blockchain. Contohnya platform Medical Chain. Dan terakhir, ENS atau token unik digital. Seniman Indonesia sudah aktif menjual karya lewat Tokomall dan Paras.id, sementara OpenSea menjadi pasar global terbesar. Dari 10 contoh ini, jelas bahwa blockchain menjadi fondasi penting untuk membangun ekosistem digital yang lebih aman, transparan, dan terpercaya, baik di Indonesia maupun di dunia. Dari pembahasan yang telah kita lalui, dapat kita pahami bahwa pada era revolusi industri 4.0, teknologi digital memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan inovasi di berbagai sektor, terutama dalam bisnis. Teknologi seperti Internet of Things IoT, Artificial Intelligence AI, Big Data, Cloud Computing, Machine Learning ML, Financial Technology, dan blockchain menjadi pilar utama yang mengubah lanskap bisnis modern. Transformasi digital merupakan bagian penting dari perubahan sistem tradisional ke digital, yang melibatkan adopsi teknologi baru dan perubahan dalam operasional bisnis. Demikian pembahasan pada materi perkembangan teknologi digital. Semoga materi kali ini menambah wawasan teman-teman. Jangan lupa untuk absen online di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.